Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Jadi berjumpa lagi dengan Kak Siti di sini. Nah, kali ini Kak Siti ingin membahas materi tentang persamaan trigonometri ya. Kemarin kan udah Kakak singgung sedikit dasar dari trigonometri. Jadi sebelum kita masuk ke persamaan trigonometri, adik-adik kudu paham konsep dasar trigonometrinya dulu. Jadi diingat-ingat dulu materi kelas 10 tentang dasar trigonometrinya ya. Buat yang belum tahu bisa ditonton video kakak sebelumnya itu tentang dasar trigonometri. Nah, untuk kelas 11 matematikanya kan masuk ke persamaan trigonometri ya, matematika peminatannya. Nah, di persamaan trigonometri ini itu memang ada rumusnya tuh. Ada rumus untuk persamaan trigonometri. Yang pertama ada bentuk, kakak buat dulu sin ya. Bisa kita tulis sin X sama dengan sin alfa nih, kakak tulis. Maka rumusnya itu X sama dengan alfanya tadi ditambah K dikali 360 derajat ya. Atau kalau dalam bentuk V itu kan 180, berarti 360 itu 2V. Nah, satu lagi rumus untuk sin, dia ada dua kan, X sama dengan A plus K dikali 360 derajat, dan satunya X sama dengan 180 min alfa, ya kan? Ditambah K dikali 360 derajat. Gitu. Nah, K-nya itu apa? K itu konstantanya. Jadi nilai K itu berlaku untuk cos sama tangen ya nanti. K itu banyakan orang ngira mulai dari 0, 1, 2, 3. Padahal dia bisa negatif juga. Menyesuaikan dengan syaratnya nanti. Jadi dia yang penting bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Kok nggak kelihatan ya titik-titiknya. Pokoknya dia bisa negatif, misalnya kita mulai min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Seperti itu. Kemudian kita catat rumusnya dulu nih. Kemudian rumus cos. Baru nanti sekalian contoh ya guys. Yang kedua, kita buat misalkan cos X sama dengan cos alfa. Maka rumusnya untuk cos itu X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Sama ya kayak yang sin yang pertama, tapi satunya lagi dia beda. Dan min alfa. X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Seperti itu. Dan nilai K-nya tadi sama kayak sin ya. Rumus ketiga untuk tangen. Kita misalkan ini tangen X sama dengan tan alfa. Maka rumusnya adalah apa kira-kira? X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat ya. Itu untuk tangan cuma satu dia. Sedangkan sin sama cos ada dua. Kalau tangan cuma satu ya, jadi easy dia. Alfa plus K dikali 180 derajat, bukan dikali 360 ya. Oke. Nah, di persamaan trigonometri ini dia kalau untuk soal-soal yang agak susah, kita harus ingat-ingat lagi tentang identitas trigonometri. Kemarin sudah kakak singgung sedikit ya. Rumus beberapa identitas trigonometri, terutama yang sudut rangkap.
ya kan? Yang sin 2A, cos 2A, nanti dilihat lagi itu. Dia juga bisa berhubungan dengan identitas trigonometri yang bentuk penjumlahan dan selisih sudut. Ya. Oke, lebih baik kita mulai dari contoh dulu nih. Kita dari contoh yang termudah apa yang tersusah nih? Ya, gimana? Kalau ada yang ingin nanyain atau dia punya pertanyaan sendiri, contohnya boleh ya, boleh dikirim di kolom komentar juga boleh. Atau adik-adik mau kirim ke WA kakak, boleh di DM IG boleh ya. Kalau ada pertanyaan soal yang ingin ditanyakan, insya Allah nanti kakak balas gitu ya. Oke, kita contoh mulai dari yang tereasy. Misalkan kita warna apa nih ya? Warna ungu. Hobi banget warna ungu. Contoh, mulai dari contoh 1 aja, kita nomorin aja ya. Biasanya dia nanya himpunan penyelesaian persamaan dari, pokoknya dia nanya HP-nya gitu ya. HP himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan setengah akar 2. Dimana untuk X-nya, dia X-nya selalu ada syarat. Misal ini 0 sampai 360 derajat. Nah, gimana nih? Dari soal ini bisa kita ketahui dia bentuk sin ya. Sin X sama dengan setengah akar 2. Oke, kita geser dulu layarnya biar muat. Kalau dia bentuk sin, tadi kita bisa ubah dulu nih setengah akar 2 ini sin berapa guys? Biar dia terbentuk sin sama dengan sin gitu kan. Sin X sama dengan sin alfa gitu. Nah, ingat setengah akar 2 itu sin 45 derajat. Ya kan? Jadi, ini X-nya, yang ini jadi alfa. Nah, rumus sin tadi apa? Udah hafal belum nih? Jadi kalau sin X sama dengan sin alfa, rumusnya kan ada 2 tadi. Yang pertama, X sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat. Dan satunya lagi apa? X sama dengan 180 min alfa ditambah berapa? K dikali 360 derajat juga ya. Nah, sampai di sini tinggal kita substitusiin. X-nya tadi X ya kan? Alfanya itu 45 derajat. Kita masukin ya, mulai dari yang kiri. X sama dengan alfanya itu 45 ditambah K kali 360. Gitu ya. Kemudian ini 360 guys. Dan X sama dengan 180 dikurang alfa, berarti 180 dikurang 45. Berapa nih 180 kurang 45? 135 ditambah K kali 360. Nah, selanjutnya gimana nih guys? Selanjutnya tinggal kita substitusiin K-nya tadi ya. K-nya tadi kan bisa bilangan negatif, bisa juga bilangan positif. Tapi idealnya dia selalu dimulai dari uji coba 0 dulu nih. Untuk K sama dengan 0 misalnya. Bilangan negatif juga boleh sih diuji coba. Kalau K-nya 0, maka berapa nilai X-nya gitu ya. X sama dengan 45 ditambah 0 dikali 360. Berapa nih? 0 kali 360 kan habis ya 0 ya. Jadi 45 tambah 0 45. Nah 45 ini memenuhi syarat ini enggak? Syarat X-nya tadi. Syarat X-nya antara 0 sampai 360. Berarti memenuhi ya 45 masuk HP. Giliran yang sebelahnya. Kalau X-nya 0, kalau K-nya 0, X-nya berapa gitu ya.
Jadi 135 ditambah 0 kali 360 derajat. X-nya 135. Memenuhi syarat tidak? Memenuhi juga. Lanjut, K sama dengan 1. Jadi dia berhenti pas kapan? Berhenti saat tidak memenuhi lagi gitu. Kalau K-nya 1, maka X-nya 45 ditambah 1 dikali 360. Nah, 1 kali 360 aja udah 360. Kalau ditambah 45 pasti lebih dari syarat tadi. Lebih dari 360 kan, berarti yang ini tidak memenuhi TM. Kalau yang satunya, X sama dengan 135 ditambah 1 dikali 360, memenuhi tidak? Tidak juga. Hasilnya lebih dari 360 kan, jadi ini tidak memenuhi. Kalau dia min, K-nya min, pasti tidak memenuhi juga, ya enggak? Min 1 kali 360 negatif kan? Negatif 360 tambah 45 misalnya disubstitusi ke sana. Jadi syaratnya tadi kan harus lebih dari 0. Jadi negatif tidak memenuhi. Nah, dari sini bisa kita tentuin HP-nya berapa. HP-nya, himpunan penyelesaiannya, dari yang terkecil itu 45 derajat sama 135 derajat. Nah, inilah jawabannya gitu ya untuk himpunan penyelesaian nilai X-nya. Kalau soal pilihan ganda, gimana nih misalnya dia tidak dalam bentuk derajat? Jadi kita ubah dong, yang dalam bentuk derajat tadi diubah dalam bentuk V biasanya ya. Kita coba kalau dalam bentuk V nih. Kalau bentuk V, ngubahnya kayak gini dia. Untuk yang 45 derajat, itu sama aja 45 dikali V. V itu kan nilainya 180, jadi kita per 180 derajat. V per 180 itu sama aja 1, jadi kita nggak ngubah soal, ya kan? Nah, ini tinggal kita sederhanain yang angkanya. 45 sama 180 bisa kita bagi berapa? Bagi 5 dulu boleh. 45 bagi 5, 9 gitu ya. 180 bagi 5, 5 kali 3, 15, 30 bagi 5, 6. 9 sama 36 sama-sama bisa bagi 9 lagi kan? Ini 1, ini 4. Oke? Jadi hasilnya itu V per 4. Satu lagi yang 135 derajat. Dengan cara yang sama nih. Cara ngubah ke V-nya jadi 135 derajat dikali V per 180. Boleh nih sama-sama bagi 5 dulu. Bagi 5 ini 5 kali 2 10. 35 bagi 5 tuh 7. Bagi 5 36 ya tadi. 27 sama 36 bisa sama-sama bagi 9. 27 bagi 9, 3. 36 bagi 9, 4. Jadi 3V per 4. Nah, jadi kalau ditulis dalam bentuk V, HP-nya itu V per 4 sama 3V per 4. Seperti itu guys, easy kan? Easy, alhamdulillah ya kalau easy. Kita lanjut. Contoh yang lain nih, yang agak tidak easy. Yang penting kita dari yang easy dulu ya, biar kalian nggak bingung. Contoh nomor 2 nih. Kakak nomorin tadi warna ungu aja deh. Nomor 2. Misalkan diketahui akar 3 tan X sama dengan 1. Nah, tentukan himpunan penyelesaiannya di mana X-nya lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 3V. Ya. Gimana nih kira-kira? Ini berarti tangan ya.
Gimana guys? Nah, kalau ada soal seperti ini, akar 3-nya bisa kita pindahin dulu guys. Jadinya tan X sama dengan, ini kan kali, pindah ruas jadi bagi. Jadinya 1 per akar 3. Nah, kita buat aja nih 1 per akar 3 kalau dirasionalkan. Itu berapa guys? Sama aja dengan sama-sama kali akar 3 per akar 3 ya. Jadinya 1 per 3 akar 3. 1 per 3 akar 3 itu tangen berapa tuh? Kita jadiin tan X sama dengan tan alfa gitu. Tangen berapa 1 per 3 akar 3? Tangen berapa guys? Tangen 30 ya. Oke, tangen 30. Jadi jadi yang ini jadi X-nya, yang ini jadi alfa. Lalu gimana? Tinggal kita masukin rumus tangen. Rumus tangen apa? Tadi misalkan ini tan X sama dengan tan alfa. Rumusnya itu X sama dengan alfa plus K dikali 180 ya. Kita masukin aja nih. X-nya tetap X, alfanya itu 30 ditambah K dikali 300 lagi, kebiasaan deh. K dikali 180. Udah cuman 1 kan kalau tangen, dia nggak 2 kayak sin sama cos. Selanjutnya tinggal kita substitusiin nilai K-nya guys. Warna hijau aja. Mulai dari K sama dengan 0. Kalau dia min, hasilnya min dong, tidak memenuhi syarat ya. Jadi kita mulai K-nya sama dengan 0. Maka X sama dengan 30 ditambah 0 kali 180, 0. Jadi 30 aja. Kalau K-nya 1, X-nya berapa? 30 ditambah 1 kali 180 ya kan? Berapa nih? 1 kali 180 ditambah 30, 210. Masih memenuhi syarat tidak? Nah, sebelumnya ini syaratnya 3V. 3V itu berapa guys? 3V artinya 3 dikali 180. Berapa nih? 0, 8 kali 3, 4, simpan 2. 3 kali 540 ya. Itu syaratnya guys. Ocre. Jadi 210 masih memenuhi ya. Memenuhi. Selanjutnya untuk K sama dengan 2. Maka X-nya sama dengan 30 ditambah 2 kali 180. 2 kali 180, 360. 360 tambah 30, 390. Masih memenuhi. K sama dengan 3. Maka X sama dengan 30 ditambah 3 kali 180. 3 kali 180 tadi kan 540. Ditambah 30, 570. Memenuhi tidak? Tidak memenuhi. Jadi HP-nya ada 3 ya. Apa aja HP-nya guys? HP-nya itu himpunan penyelesaiannya 30 derajat ya. 210 derajat. Dan 390 derajat. Alright bro, sis. Nah, bagaimana kalau diubah dalam bentuk V? Kayak tadi dong ya. Gimana caranya guys? Mulai dari 30 derajat dulu, boleh nih. 30 derajat artinya 30 dikali V per 180 ya. Sama dengan 0-nya coret. 3 sama 18 bisa dibagi. 18 bagi 3 itu 6. Jadinya V per 6. Kemudian yang 210. 210 dikali
V per 180. Berapa guys? Nolnya coret, 21 sama 18 sama-sama bagi 3 ya. Bagi 3, 7, bagi 3, 6. Jadi 7V per 6. Ya kan? Dan satunya lagi yang 390 derajat. Berarti 390 dikali V per 180. Ini geser dulu guys. 180. Coret nolnya sama-sama bagi 3. Berapa tuh? 13. Ini 6. Masih bisa lagi nggak disederhanain? Tidak bisa ya. Jadi 13V per 6. Nah itu dia tuh HP-nya. Kalau dalam bentuk V ya. Jadi dia V per 6 atau bisa juga ditulis 1/6V gitu ya. Kalau mau dalam bentuk seperti itu juga boleh. Kalau Vilgan dia menyesuaikan dengan pilihan gandanya. 7V per 6, 13V per 6. Nah ini dia HP-nya guys. Easy tidak? Easy kan? Easy ya insya Allah. Oke, ada yang ingin ditanyakan nggak nih? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya ditulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kakak akan bales. Kita lanjut contoh yang agak sulit. Number 3 ya. Kayak kartu. Nah, nomor 3 ini misalkan diketahui soalnya itu 2 cos, warna ungu deh. Number 3, 2 cos dalam kurung X per 3 min 30. Min 30 sama dengan akar 3. Di mana X-nya itu antara 0 sampai 360 derajat. Nah, gimana guys? Menurut kalian ini easy tidak? Easy nggak guys? Coba nih, coba kalian sambil orek-orek boleh ya? Sambil nyobain sendiri. Gitu. Gimana? Jadi duanya ini kita pindahin dulu dong ya. Pindah ruas dulu. Itu kan kali. Pindah jadi bagi ke sebelah sana. Min 30 sama dengan akar 3 per 2 atau 1 per 2 akar 3 ya. Duanya kita pindahin. Jadi akar 3 bagi 2. Nah, setengah akar 3 itu kita jadiin cos. Karena sebelah kirinya ini cos guys. Kita tulis dulu nih. Cos berapa setengah akar 3? Cos berapa guys? Please guys, cos berapa guys? Cos 30. Hafalin ya yang sudut istimewa itu. Di video kakak sebelumnya itu ada. Sudut istimewa mulai dari sin, 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1 ya kan. Kalau cos tinggal dibalik, mulai dari 1, setengah akar 3 gitu ya, setengah akar 2, setengah, 0. Kalau tangan tinggal dibagi, sin bagi cos. Nah sampai di sini gimana guys? Otokeo. Ini jadi X-nya ya. Ini jadi alfa. Tadi kan rumus cos dalam bentuk cos X sama dengan cos alfa itu ada 2 tadi ya. Yang pertama X sama dengan alfa plus K kali 360. Satunya lagi gimana guys? Min alfa ya atau plus minus boleh langsung di situ. X sama dengan min alfa plus K kali 360. So, kita substitusiin dong. Ingat, X-nya di sini bukan hanya X,
Tapi yang jadi X-nya itu X per 3 min 30 ya. Kita ganti warna aja deh. Jadi yang jadi X-nya itu X per 3 min 30 sama dengan alfanya 30 ya, 30 derajat. 30 plus K kali 360. Nah, ini gimana guys? Kita pindah ruasin dulu. Yang min 30 itu jadinya tinggal X per 3 sama dengan min 30 kan pindah jadi plus 30. Boleh kita langsung jumlahin dengan 30 yang di depan itu kan. 30 plus 30 jadi 60 plus K kali 360. Lalu kali 3 aja semuanya biar dia jadi X gitu ya. Kita kali 3 jadi ini tinggal X sama dengan 60 kali 3 itu 180. Ditambah K kali 360-nya juga dikali 3. Berapa guys? Dikali, ini titik kali ya. 0, 6 kali 3, 18, simpan 1, 1080. Alright? Alright bro. Lalu gimana nih? Ini sudah sederhana ya. Selanjutnya yang satunya lagi, dan gimana tuh? Kita kasih batasan aja nih biar nggak ini ya nyampur ya. X-nya kita ganti dengan sama X per 3 min 30 sama dengan min alfanya 30 derajat kan. Ditambah K kali 360. Min 30-nya kita pindahin ruas. Jadi X per 3 sama dengan pindah jadi plus 30 kan. 30 min 30 habis dong. Tinggal K dikali 360. Lalu dengan cara yang sama kita kali 3 guys. Atau per 3-nya pindah ruas gitu ya. X sama dengan K kali 1080. Benar? Benar ya. Nah setelah ini tinggal kita substitusiin nilai K. Mulai dari K-nya 0. Karena kalau K-nya min pasti tidak memenuhi dong. Ya pasti negatif hasilnya. Sedangkan syaratnya itu 0 sampai 360. Nah kalau K-nya 0 berapa nilai X-nya? 180 ditambah 0 kali 1080 kan 0. Jadi dia 180 aja ya. Ini udah benar nih. Benar nih HP-nya yang pertama ya. Kemudian kalau K sama dengan 0 yang di sebelahnya, berarti X-nya berapa guys? Kalau di sini K sama dengan 0, berarti X-nya 0 kali 1080 ya 0. 0 masuk HP enggak? Nah, di sini HP-nya ada tanda sama dengannya kurang lebih dari sama dengan, artinya 0-nya masuk ya. Berarti 0 masuk HP, yang tadi 180 masuk HP atau himpunan penyelesaian. Kita lanjut ke K sama dengan 1. Kalau K-nya 1, X-nya tidak memenuhi karena 1 kali 1080 aja udah 1080 ya, ditambah 180 itu hasilnya jelas lebih besar dari 360. Jadi tidak memenuhi syarat. Yang ini K sama dengan 1, X-nya 1080. Tidak memenuhi juga ya. K sama dengan 1 aja tidak memenuhi, apalagi untuk K yang di atasnya. Jadi HP-nya begini aja guys. Jadi HP-nya itu ada dua, berapa? 0 dan 180 derajat. Atau dalam bentuk V, HP-nya 0 dan V. Ya, V itu kan 180 derajat. Oke, masih easy? Masih easy ya sepertinya. Kita lanjut guys. Kita lanjut ya. Kita lanjut aja deh. Kita lanjut contoh keempat. Geser. Warna ungu guys. Warna ungu itu bagus menurut aku.
Karena unik ya. Nah, contoh nomor 4 ini kakak ingin cos udah sih tadi, sin udah ya. Kita coba dalam bentuk yang berbeda gitu. Kita coba yang dalam bentuk, tapi sebenarnya ini tidak jauh berbeda sih. Kalau dalam bentuk gini, cos 2x min sin x sama dengan 0. Di mana batasan x-nya lebih besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2V. Otokyo. Bahasa Korea ya, otokyo. Gimana guys? Jadi kalau dalam bentuk seperti ini, kita bisa ubah dulu. Nah, itulah fungsi identitas trigonometri yang kata kakak di yang part 1 kemarin ya, yang dasar trigonometri. Jadi ini berhubungan guys. Cos 2x ini loh. Nih, kita ubah dulu identitas trigonometrinya jadi apa gitu ya. Nah, dengan cara memperhatikan di sebelahnya. Di sebelahnya itu kan sin x. Cos 2x itu ada 3 guys perubahannya ya. Yang pertama dia bisa cos kuadrat x min sin kuadrat x. Jadi transformasinya ada 3, bertransformer gitu ya. Yang kedua dia bisa 1 min 2 sin kuadrat x. Satunya lagi guys bisa 2 cos kuadrat x min 1. Nah, yang mana nih kita pilih di antara 3 ini? Caranya ya dengan melihat yang di sampingnya ini nih pasangannya. Dia kan sin. Berarti mana yang sin aja? Yang ini dong kita pilih. Udah kayak milih jodoh gitu. 1 min 2 sin kuadrat x yang kita pilih. Kenapa? Karena yang atas ada cos, yang bawah ada cos. Ini tujuannya biar bisa dimisalkan nanti seperti itu guys ya. Jadi kita pilih menjadi cos 2x-nya 1 min 2 sin kuadrat x. Min sin x-nya tetap sama dengan 0. Nah, kalau kita urutin jadi bentuk persamaan kuadrat. Min 2 sin kuadrat di depan. Min sin x. Nggak kelihatan. Min sin x plus 1 sama dengan 0 ya. Seperti itu. Nah, lebih mudah ini kita kali min aja. Boleh ya kali min. Biar yang depan positif. Jadi 2 sin kuadrat x plus sin x min 1 sama dengan 0. Lalu gimana guys? Lalu bisa kita misalkan sin x-nya itu sama dengan terserah huruf apa ya. Tapi biasanya P. Jadinya apa nih? 2P kuadrat plus P min 1 sama dengan 0. Nah, tinggal kita faktorin nih guys. Masih ingat nggak memfaktorkan? Kelas 7 apa 8 ya? Kelas 8 ya, memfaktorkan. Ini harus sudah mahir. 2P sama 2P. Perkalian 1 itu 1 sama 1 pastikan. 1 kali 1. Nah, tinggal kita pikirkan tandanya. Plus apa min. Nah, yang tengah ini guys. Buat yang belum masih bingung mungkin ya. Kita lihat itu tergantung dari di sini. Dia positif P kan. Nah, 1 kali P ini P, positif P. Belum tahu sih tandanya apa gitu ya. Nah, 2P kali 1. Aduh, kelewatan guys. Nah, miring guys. 2P kali 1 itu 2P. Nah, gimana caranya supaya dia jadi positif P tadi? Berarti 2P kurang P dong. Ini tandanya plus, itu min. 2P min P, positif P kan? Plus 1P. Yang ini plus, yang ini min. Seperti itu guys caranya ya. Selanjutnya tinggal pembuat 0. Pembuat 0 itu maksudnya masing-masing disamain sama dengan nolin. Jadi 2P min 1 sama dengan 0.
2P sama dengan 1. P sama dengan setengah. Sebelahnya, P plus 1 sama dengan 0. P sama dengan min 1. Nah, diingat-ingat lagi tadi P, apa P tadi? Pemisalan kan? P itu dimisalkan dari sin X. Kita ke bawah sedikit ya. Nggak apa-apa kan? Nih, jadi P tadi sin X. Kita balikin lagi dong. Sin X sama dengan setengah. Yang ini juga sin X sama dengan min 1 ya. Nah, boleh nih pakai rumus tadi. Tapi ada cara cepetnya ini sebenarnya ya. Tapi kita pakai rumus dulu nih supaya adik-adik terbiasa dengan yang tadi, guys. Kita warna apa ya? Warna hijau. Setengah itu sin berapa, guys? Setengah itu sin 30. Benar kan? Belum berubah kan? Apa berubah rumusnya? Nah, ini alfanya itu X-nya. Jadi, sesuai rumus X, sesuai rumus sin, X itu sama dengan alfa 30 plus K kali 360. Dan satunya lagi apa? X sama dengan 180 min alfa, ya kan? 180 min 30, jadinya 150 plus K kali 360. Untuk K sama dengan 0, untuk K sama dengan 0, maka X-nya berapa nih? 30 ya. Kalau yang ini X-nya 150. Kalau K-nya 1, tadi kan syaratnya tadi berapa ya? Nah, syaratnya tadi 0 sampai 2V, berarti 2 kali 180, 0 sampai 360 ya syaratnya. Jadi ini tadi, guys, syaratnya sampai 360, 150 memenuhi ya. Kalau K-nya 1 memenuhi enggak? Berarti X-nya lebih dari 360 TM ya. Yang ini lebih juga TM. Berarti HP-nya untuk yang pertama itu 30 sama 150. Kita simpen dulu ya. Karena ada satu lagi nih. Yang satunya lagi sin X sama dengan min 1, guys. Jangan dilupain ya. Jadi kita bisa buat ini sin X sama dengan sin berapa yang hasilnya min 1. Gimana, guys? Nah, ini perlunya paham kuadran tadi ya. Kuadran itu ada di video sebelumnya, udah kakak buat masuk ke konsep dasar, guys. Sin yang hasilnya min 1, kalian ingat aja sin yang hasilnya 1, kalau positif 1 ya, itu sin 90 ya kan? Sin 90 derajat. Lalu lihat kuadran yang hasilnya negatif. Kuadran sin yang hasilnya negatif. Di mana? Kalau kita ingat-ingat lagi nih. Sin yang positif itu di kuadran 1 dan 2 ya. Kan di kuadran 1 semuanya positif, berarti sin juga positif. Kuadran 2, sin juga positif. Nah, di mana kuadran sin yang negatif? Di yang 3 sama 4. Ya kan? Di sini dia negatif, di sini juga negatif. Kan kita pengen negatif hasilnya tadi min 1, ya kan? Yang ini min 1 kan? Nah, jadi kita sudah dapat 90 derajat. Kita hubungkan aja dengan 180 sama 360. Kenapa dihubungkan dengan 180 dan 360? Karena dia sin tetap sin, cos tetap cos, tangen tetap tangen. Biar lebih mudah aja, nggak berubah gitu kan. Nah, untuk kuadran 3 itu 180 plus. Untuk kuadran 4, 360 min. Jadi di sini posisi yang negatif ini dianya 180 ditambah tadi kan 90 derajat kan?
Yang sin yang hasilnya positif 1, langsung aja 180 tambah 90. Berapa nih guys? 270, ya kan? Ini yang pertama. Nah, yang di kuadran 4, dengan cara yang sama, 360 min 90. 270 juga ya. Kebetulan dia sama. Kalau hasilnya sama ya udah diambil satu aja guys. Jadi di sini sin X sama dengan yang ini tadi ya. Kita pindahin ke bawah sini nggak apa-apa. Sin X sama dengan sin 270 gitu guys ya. Ada lagi nggak? Nggak ada. Dia ini kan kuadran ini sudah mencakup 0 sampai 360 derajat sesuai syarat. Jadi kita nggak perlu rumus lagi sebenarnya. Kita udah dapet hasilnya untuk yang sin X sama dengan min 1, HP-nya cuma 270 derajat. Nah, kalau kita gabung, HP-nya ada 3 jadi kan. HP-nya tadi mulai dari 30 derajat untuk yang warna hijau ya. 150 derajat diurutkan dari yang terkecil digabung dengan yang terakhir. HP yang terakhir ini X sama dengan 270 ya. Cuman itu dia. 270 derajat. Ocre? Ocre bro? Ocre ya. Nah, gimana ngubahnya dalam bentuk V? Karena syaratnya tadi dalam bentuk V. Masih inget kan? Ya, gampang dong. 30 derajat tadi berarti 30 dikali V per 180. Coret-coret. Ini 6. Jadi V per 6. 150 dikali V per 180. Nolnya coret. Bagi 3 ini 5. Bagi 3 ini 6. Jadinya 5V per 6. Ya. Kemudian 270 dikali V per 180. Nolnya coret. Sama-sama bagi berapa? Bagi 3 ya. 9V per 6. Masih bisa bagi 3 lagi. Jadinya 3V per 2. Ocre? Maka HP-nya kalau dalam bentuk V per 6, 5V per 6, dan satu lagi 3V per 2 guys. So, itu jawabannya. Ada pertanyaan tidak guys? Nah, sebenarnya yang ini tadi, sin X sama dengan sin 30, bisa juga pakai cara kuadran tadi ya. Cara cepat tadi. Gimana caranya? Sin yang hasilnya positif selain dari 30, sin positif itu di kuadran 1 dan 2 ya kan? Kuadran 1 sama 2 ini. Ya, kita warna hijau aja deh. Nah, tadi kan udah dapat sinnya 30, sin 30 yang hasilnya setengah tadi kan sin 30. Selanjutnya kita 30 derajat disimpan ya. Selanjutnya di kuadran 2 itu kan 180 min. Kita pakai yang 180 atau 360 aja kan supaya dia tidak berubah. Jadi langsung kita kurangin aja 180 min 30 tadi. Ya, ini jadinya 180 derajat min 30. Sama dengan 150. Udah, sin yang positif kan cuma di 1 dan 2. 3 dan 4 dia negatif. Jadi HP-nya 30 dan 150. Sama kan hasilnya? Oke? Masih bingung nggak? Kalau masih bingung, coba diulang lagi video kakak gitu. Kalau masih bingung juga, boleh ditanyakan ya. Ditanyakan langsung, nanti kakak insya Allah kakak jelasin dengan sangat pelan. Sangat smooth sampai kalian ngerti gitu ya. Mau contoh lagi nggak nih? Kayaknya udahan dulu ya. Udah lama juga nih. Nanti kalau ada soal-soal lagi boleh kita bahas lagi di lain waktu. Terima kasih sudah menonton video kakak. Jangan lupa di subscribe, like,
comment and share ke teman-temannya supaya bermanfaat ya ke teman-temannya. Jangan pelit sama ilmu, karena ilmu itu salah satu amal jariah ya kan, ilmu yang bermanfaat itu amal jariah. Jadi itu insya Allah menjadi pahala buat adik-adik kalau menyebarkan ilmu ya. Oke, kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Don't forget to turn on notification.